Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, NIM 18921-40016. Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan BKT. Nah, sebelum masuk ke perhitungan BKT, apa sih yang terlebih dahulu harus kita ketahui sebelum melakukan perhitungan BKT? Nah, hal pertama yang harus kita ketahui sebelum melakukan perhitungan BKT adalah pastinya mengetahui rumus biaya kuliah tunggal atau BKT itu sendiri. Nah, menurut dikti, dalam rumus tersebut BKT terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, komponen konstanta, yang dimana konstanta ini merupakan rata uang kuliah per semester seluruh perguruan tinggi negeri, yang dimana nilai dari konstanta ini yaitu sejumlah Rp5.080.000. Kemudian komponen yang kedua yaitu K1. Nah, K1 ini merupakan indeks program studi, yang dimana program studi yang indeksnya tinggi antara lain yaitu kedokteran. Nah, sedangkan program studi yang indeksnya standar yaitu ilmu-ilmu sosial. Nah, selanjutnya yaitu komponen K2. Nah, komponen K2 ini merupakan indeks kualitas atau mutu perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen K3. Nah, komponen K3 ini merupakan indeks kemahalan wilayah di mana perguruan tinggi itu berada. Berapa sih K1 program studi akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar? Nah, berdasarkan tabel, program studi akuntansi S1 itu berada di indeks K1-nya yaitu 0,81. Kemudian selanjutnya untuk perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar berada di nilai K2 1. Nah, karena berdasarkan tabel nilai K2 1,5 itu untuk ITB, dan untuk 1,1 itu UI, UGM, dan IPB, dan 1 untuk perguruan tinggi lainnya. Jadi Universitas Negeri Makassar masuk di indeks perguruan tinggi lainnya yaitu 1. Nah, kemudian dari indeks kemahalan atau K3, Universitas Negeri Makassar itu berada di wilayah 3, yaitu di mana indeks K3-nya 1,3. Sehingga dapat kita simpulkan BKT sama dengan C kali K1 kali K2 kali K3 sama dengan 5.080.000 kali 0,81 kali 1 kali 1,3. Nah, sebelum melangkah ke perhitungan BKT, nah mata kuliah semester 3 yang bakalan kita hitung masing-masing BKT-nya yaitu yang pertama mata kuliah akuntansi biaya 1 yang terdiri dari 3 SKS, yang kedua pengantar statistika yang terdiri dari 3 SKS, dan kemudian makroekonomi yang dimana makroekonomi ini memiliki 2 SKS, manajemen operasional memiliki 3 SKS, ekonomi manajerial memiliki 3 SKS, pengantar komputer memiliki 2 SKS, dan akuntansi keuangan 1 3 SKS, serta manajemen keuangan memiliki 3 SKS. Nah, jumlah atau total dari SKS mata kuliah semester 3 yaitu sejumlah 22 SKS. Nah, melangkah ke perhitungan, asumsi perhitungannya yaitu perhitungan BKT pada mata kuliah di semester 3 dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah mahasiswanya yaitu 150 mahasiswa. Jumlah kelas, 4 kelas yang terdiri dari A, B, C, dan D. Jumlah SKS semester 3, 22 SKS. Biaya habis pakai atau BHP sejumlah 115.000. Operational base cost yaitu 5.080.000. Penelitian mandiri 500.000. Modul 85.000. Dan untuk honorarium dosen yang dimana terdiri dari tenaga pengajar atau asisten ahli yaitu sejumlah Rp250.000. Lektor itu Rp500.000, lektor kepala Rp750.000, guru besar atau profesor itu Rp1.000.000. Nah, jumlah pertemuan setiap mata kuliah yaitu 16 kali, yang dimana 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Nah, perhitungan BKT untuk masing-masing mata kuliah, kita mulai dari mata kuliah yang pertama, yaitu akuntansi biaya 1, yang dimana akuntansi biaya 1 ini memiliki 3 SKS. Nah, untuk perhitungan base cost-nya, yaitu 5.080.000 dikali 3 SKS, dikali jumlah seluruh mata kuliah SKS-nya, yaitu 22 SKS, jadi totalnya yaitu Rp692.727. Nah, untuk menghitung selanjutnya, yaitu biaya tatap muka, kita harus mengetahui terlebih dahulu dosen pengampunya, yang dimana untuk akuntansi biaya 1 sendiri, yaitu ada 2 dosen pengampu, yaitu Ibu Samira Dunakir SE MBus PhD AKSIE dengan Ibu Nur Afia SE MSI AKSIE. Nah, untuk menghitung biaya tatap muka, yang pertama dosen pengampu yang pertama yaitu Ibu Samira Dunakir SE MBus PhD AKSIE, di mana jabatan fungsionalnya yaitu lektor kepala. Biaya tatap muka yaitu Rp750.000 dikali 7 pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Jadi total biaya tatap muka untuk dosen pengampu lektor kepala yaitu Rp140.000. Nah, selanjutnya yaitu dosen pengampu Ibu Nur Afia SE MSI AKSIE, yang dimana jabatan fungsionalnya yaitu asisten ahli. Nah, untuk biaya tatap muka yaitu Rp250.000 dikali 7 pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa, di mana totalnya yaitu Rp46.667. Nah, selanjutnya yaitu biaya UTS dan UAS.
Biaya UTS dosen pengampunya yaitu Ibu Samira Dunakhir, SE MBUS, PhD AKSIE, yang dimana jabatan fungsionalnya yaitu lektor kepala. Jadi biaya UTS itu sama dengan 750.000 dikali satu pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Jadi totalnya yaitu 20.000. Nah selanjutnya yaitu dosen pengampu Ibu Nur Rafia, SE MSI AKSIE, yaitu dimana jabatan fungsionalnya yaitu asisten ahli. Jadi biaya UAS yaitu 250.000 dikali satu pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Jadi totalnya yaitu Rp6.667. Nah, selanjutnya untuk mencari BKT, rumusnya yaitu C dikali K1 kali K2 kali K3 ditambah biaya tatap muka, ditambah biaya ujian, UTS dan UAS, modul, karena pada akuntansi biaya 1 disediakan modul, biaya habis pakai, dan kemudian yaitu biaya penelitian mandiri, karena pada akuntansi biaya 1 dilakukan penelitian mandiri di Bulukumba. Kemudian perhitungannya yaitu 692.727 dikali 0,81 untuk K1-nya, K2 dikali 1, K3 dikali 1,3 ditambah 186.667 ditambah 26.667 ditambah 85.000 ditambah 115.000 ditambah 500.000. Jadi total BKT-nya yaitu untuk mata kuliah akuntansi biaya E1 yaitu Rp1.642.776. Nah, selanjutnya untuk mata kuliah pengantar statistika, di mana pengantar statistika ini memiliki 3 SKS. Nah, perhitungan base cost-nya yaitu Rp5.080.000 dikali 3 SKS dibagi 22 SKS, di mana hasilnya yaitu Rp692.727. Nah, untuk dosen pengampunya pun ada dua, yaitu Ibu Dr. Anda Siti Hajarah Hasim MSI, yang di mana jabatan fungsionalnya yaitu lektor kepala, di mana biaya tatap mukanya yaitu Rp750.000 dikali 7 pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Jadi jumlahnya yaitu Rp140.000 untuk biaya tatap muka dosen pengampu yang pertama. Nah, dosen pengampu yang kedua yaitu Ibu Nur Aisyah, SE MPD, yang dimana jabatan fungsionalnya yaitu asisten ahli, dimana untuk asisten ahli tersendiri biaya tatap mukanya yaitu Rp250.000 dikali 7 pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Totalnya yaitu Rp46.667. Nah, untuk biaya selanjutnya yaitu biaya UTS dan UAS, di mana dua dosen pengampu juga. Untuk UTS sendiri, dosen pengampunya yaitu Dr. Anda Siti Hajarah Hasim MSI, yang dimana jabatan fungsionalnya yaitu lektor kepala. Jadi biaya UAS yaitu Rp750.000 dikali satu pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Jadi totalnya yaitu Rp20.000. Nah, selanjutnya yaitu dosen pengampu kedua yaitu Ibu Nuraisa SE MPD, yang dimana jabatan fungsionalnya yaitu asisten ahli, dimana asisten ahli biaya UASnya yaitu Rp250.000 dikali 1 pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Jadi totalnya yaitu Rp6.667. Jadi perhitungan BKT-nya yaitu C dikali K1 kali K2 kali K3 ditambah biaya tatap muka ditambah ujian, yang dimana yaitu jumlah dari UTS dan UAS, dan kemudian ditambah modul dan ditambah BHP. Jadi 692.727 C itu dikali K1 0,81 dikali K2 1 kali K3 1,3 ditambah biaya tatap mukanya yaitu Rp186.667 ditambah Rp26.667 ditambah Rp85.000 ditambah yang terakhir yaitu BHP Rp115.000 sama dengan total untuk BKT pengantar statistika yaitu Rp1.142.776. Nah, untuk mata kuliah yang lain seperti makroekonomi, manajemen operasional, ekonomi manajerial, pengantar komputer, akuntansi keuangan 1, dan manajemen keuangan itu perhitungan sama. Yang membedakan hanya jumlah SKS, dosen pengampu, di mana kata lainnya itu jabatan fungsional dari dosen-dosen pengampu, kemudian tambahan biaya-biaya lainnya seperti tambahan biaya modul, biaya penelitian maupun BHP-nya. Nah, mungkin langsung saja saya bacakan mengenai BKT masing-masing dari setiap mata kuliah. Nah, untuk akuntansi biaya 1 sendiri yaitu sejumlah Rp1.642.776. Kemudian selanjutnya pengantar statistika yaitu Rp1.142.776. Makroekonomi Rp889.627. Kemudian manajemen operasional yaitu Rp889.627. Kemudian mata kuliah ekonomi manajerial yaitu Rp1.142.776. Mata kuliah pengantar komputer yaitu BKT-nya Rp1.111.110. Kemudian mata kuliah akuntansi keuangan 1 yaitu Rp1.142.776. Kemudian mata kuliah manajemen keuangan yaitu Rp1.088.962. Jadi total keseluruhan BKT semester 3 yaitu Rp9.070.432. Nah, mungkin cukup sekian perhitungan BKT semester 3 video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.